Guys, kita lihat akhir-akhir ini semenjak Timnas dilatih oleh Sintayong, iaitu perubahan yang sangat besar sekali berlaku pada Timnas Indonesia dari senior hingga ke Timnas muda U23, dan sekali perubahan yang dibuat oleh Sintayong. Dan di sini dengar kabarnya iaitu PSSI mahu penjaga gawang berketurunan Indonesia yang bermain di Itali untuk menjadi penjaga gawang di Timnas Indonesia. Soalannya saya di sini, adakah sudah kurang iaitu pemain ataupun penjaga gawang yang hebat-hebat yang sudah ada di Indonesia sehingga kan iaitu PSSI mahukan penjaga gawang yang keturunan Indonesia untuk memperkuatkan Timnas Indonesia lagi. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk Dapur Bola dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Dapur Bola. Dan di hujung videonya guys, macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Pelatih Turkmenistan doakan Indonesia lolos ke Wow. Olimpiade Paris 2024. Bikin bangga, Timnas Indonesia U23 satu-satunya debutan di Piala Asia U23. Pemain keturunan Italia Emil Audero siap gabung Timnas Indonesia berkat Sintayong. Oh, akan bergabung Pelatih Indonesia Jepang lagi, sebut Lama, Sintayong pelatih mengerikan karena membawa efek bagi Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia. Pelatih Simak Jepang video sebut, ya. selengkapnya hanya di Dapur Bola Update. Efek Timnas Indonesia level Eropa. Emil Audero siap gabung Timnas Indonesia. Wow, siap gabung dengan Ya, Indonesia guys. sepak bola Indonesia kini semakin mencuat dan menjadi banyak perhatian publik Asia dan juga Eropa. Adanya pemain naturalisasi justru bisa semakin mempercantik performa permainan Timnas Indonesia. Tim skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong kini menjadi timnas yang kerap kali meraih kemenangan dalam laga pertandingan. Tak bisa dipungkiri banyak pemain yang merupakan keturunan Indonesia justru bisa tampil gemilang di negara-negara lain. Dengan prestasi yang diraih dalam sepak bola, hingga hari ini banyak pemain yang dinaturalisasi. Oh, banyak ya. Melalui Pemain-pemain unggahan yang akun dinaturalisasi. Instagram media Timnas Garuda, kali ini ada kabar yang kembali ramai jadi sorotan. Nama Emil Audero yang merupakan keturunan Indonesia namun ia gabung dalam sepak bola Italia. Tetapi aksi Emil Audero yang mengikuti follow ini akun kiper yang Instagram akan Erick bersama Thohir dengan selaku timnas, ya? Ketua Umum PSSI seakan mengundang dugaan. Apakah ini bertanda kalau ia akan membela Timnas Indonesia secepatnya? Ya, benar sekali keputusan yang pasti kalau Emil Audero siap membela Timnas Indonesia. Hal itu menimbulkan spekulasi besar dari publik sepak bola Indonesia. Apalagi memang sebelumnya Emil Audero pernah didekati oleh PSSI untuk gabung Timnas Indonesia. Akan tetapi pada saat itu ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, menegaskan kalau anaknya lebih memilih berjuang bersama Timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Masalahnya Kalau mau nasib tampil Emil Piala Dunia, Audero ya. juga tak cukup baik. Pasalnya tim Sampdoria yang dibelanya harus terdegradasi ke Serie B musim depan. Di samping itu dirinya juga tak pernah dipanggil Italia ke jajaran tim nasional. Oh, dia tidak Di pernah sisi bermain lain untuk timnas PSSI juga nasional tengah Italia. gencar mencari pemain berstatus grade A untuk membela Timnas Indonesia. Hal itu beralasan karena memiliki pengalaman merumput di Italia. Bisa saja Emil Audero akan kembali dirayu oleh PSSI. Melihat hal itu dan nasib yang dialami kurang baik di Sampdoria, bisa saja membuat Emil Audero berpikir ulang untuk menerima pinangan begitu ya. PSSI. Bikin bangga, Timnas Indonesia U23 satu-satunya debutan di Piala Asia U23. Ya, Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya debutan di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut tentu saja membuat bangga pecinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, tim asuhan Sintayong itu lolos ke Piala Asia U23 2024 dengan menjadi juara grup K dengan 6 poin dalam babak kualifikasi. Dalam Piala Asia U23 ada 5 tim yang menjadi juara. 5 tim itu yakni Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, Irak, dan Arab Saudi.
Timnas Indonesia U23 harus menunggu pengundian babak grup Piala Asia U23 2024 yang kemungkinan akan digelar pada 14 November 2023. Undian itu dilakukan untuk mengetahui calon lawan pada fase grup. Dalam pengundian nantinya 16 tim itu dibagi ke dalam 4 pot yang masing-masing berisi 4 tim. Pembagian pot berdasarkan capaian setiap tim dalam Piala Asia U23 sebelumnya. Indonesia U23 tergabung di pot 4 bersama dengan Malaysia, Tajikistan, dan Malaysia, China. ya? Sementara itu, Malaysia, pot 1 Tajikistan, dan dihuni China tuan rumah Qatar akan bersama bersama Arab dengan Saudi, Malaysia, ya? Uzbekistan, Indonesia. dan Jepang. Pot 2 dihuni Australia, Korea Selatan, Irak, dan Vietnam. Sementara itu, Ya. pot ketiga ada Taiwan, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Oh. Itu artinya Indonesia menjadi satu-satunya debutan di Piala Asia U23 2024. Ini adalah kesempatan langka dan pertama bagi Timnas Indonesia U23 untuk unjuk gigi di ajang tersebut. Rencananya edisi ini akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. 15 April nanti, ya. Pelatih Turkmenistan doakan Indonesia lolos ke Olimpiade Amin. Paris 2024. Ya, pelatih timnas Turkmenistan U23 Agami Radov Ahmed berspekulasi besar dan mengatakan Indonesia di Piala Asia U23 2024 nanti bisa mencapai semifinal dan menjadi salah satu tim yang dapat lolos ke Olimpiade Paris Insya Allah. 2024. Amin, amin. Ya, tim Indonesia menyiapkan taktik yang sangat bagus, mungkin bisa lolos ke semifinal, kata Agami Radov. Menurut Agami Radov, hasil ini tidak dicapai secara instan oleh Indonesia. Pasalnya ia yakin hal ini adalah hasil proses jangka panjang yang telah diukir Sintayong sejak mengarsiteki timnas Indonesia pada 3 tahun silam, tepatnya Januari 2020. Pelatih telah melakukan pekerjaannya dengan baik selama 3 tahun. Sejak tahun 2020, para pemainnya beberapa pemain bermain di tim nasional seperti yang saya tahu dan mengambil pengalaman ini. Menurut saya tim Indonesia sangat kuat dan memiliki kualitas yang bagus, kata Agami Kualitas yang Radov. bagus, ya. Dalam kesempatan yang sama, Agami Radov menjelaskan penyebab timnya menelan kekalahan 0-2 dari Indonesia. Menurutnya salah satu pemainnya yang ditarik keluar karena cedera pada awal babak pertama, yaitu Priyev Ruslan menjadi salah satu penyebabnya. Sebab itu. Ya, saya ingin mengatakan tentang tim tahun lalu di Piala Asia U23 2022. Itu adalah tim yang berbeda, beberapa pemain bermain di tim itu, tapi tim itu lebih kuat dari tim ini. Di kualifikasi Piala Asia U23, ujar Agami Radov. Pelatih Jepang sebut Sintayong pelatih yang Jepang. mengerikan karena Pelatih bawa yang timnas mengerikan, ya. Indonesia lolos Piala Asia. Ya, hat-trick, ya. Aha. Ya, pelatih Jepang menyebut kalau Sintayong merupakan pelatih yang mengerikan. Apakah ini efek dari lolosnya timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024? Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23. Pada laga ini, timnas Indonesia U23 menang dengan skor 2-0 atas Turkmenistan. 2 gol diciptakan Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Lolosnya timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 ini menjadi catatan tersendiri untuk Sintayong. Ya, Pasalnya sejarahnya pelatih sendiri, ya, asal guys. Korea Selatan ini telah membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Asia dari level junior hingga senior. Oh, benar, junior sampai Sebelumnya senior. timnas U19 Indonesia di Piala Asia U20 2023 dan timnas Indonesia senior di putaran final Piala Asia 2023 tahun depan. Prestasi Sintayong ini ternyata membuat pelatih Jepang turut menyorotinya. Mereka tak segan menyebut kalau Sintayong merupakan pelatih yang mengerikan. Pelatih Ya, yang pelatih mengerikan, ya. Sintayong mengerikan mencetak rekor hat-trick di sepak bola Indonesia. 3 rekor sekaligus usai membawa timnas U23 Indonesia ke putaran final Piala Asia Luar biasa, guys. U23, Memang kata sangat-sangat pelatih luar biasa, Jepang. guys. Tentunya prestasi ini pun membuat pelatih Jepang kini wajib memperhitungkan timnas Indonesia baik di kancah Asia ataupun dunia. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa saja meraih Piala Asia edisi selanjutnya jika Sintayong tetap menjadi pelatihnya.
Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di Komen di kolom komentar. komentar. Guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, apa yang kita lihat iaitu penjaga gawang iaitu Emil Edero, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Itali, menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan iaitu timnas Indonesia, dan hal ini menciptakan spekulasi besar kerana kita lihat kondisi buruk timnya di Italia dan absennya panggilannya ke timnas nasional Italia. Dan kita lihat PSSI juga aktif mencari pemain berstatus grade A, dan ini bisa menjadi peluang untuk Emil Edero kembali dipertimbangkan. Dan apa yang paling bangga sekarang ini, kita lihat timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024, dan sebagai satu-satunya debutan, ini menjadi pencapaian dan bangga dan peluang pertama bagi tim ini untuk bersinar dalam kompetisi tersebut. Dan dikabarkan iaitu pelatih Turkmenistan berharap Indonesia lolos ke Olimpik Paris 2024 nanti. Dan bukan setakat itu saja guys, kita lihat iaitu pelatih Jepang juga iaitu memuji Sintayong sebagai pelatih yang mengerikan. Itu kata oleh pelatih Jepang. Dan setelah timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 iaitu 2024, mereka menganggapnya sebagai pelatih yang mengerikan, yang mencetak rekod hat-trick dalam membawa timnas Indonesia ke berbagai level kompetisi. Dan itu juga bagi saya sangat luar biasa guys. Bayangkan ya, daripada tim senior, tim U23 dan juga tim U20, semuanya Sintayong bawa pergi ke Piala Asia. Adalah satu sejarah untuk Indonesia. Jadi bagaimana pandangan kalian guys sebagai supporter 200% untuk timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozul Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.